pemirsa setia Vibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Gani Prastyo Aji dalam program Vibis Fokus. Kali ini kami akan membahas mengenai jurang fiskal atau yang juga dikenal dengan istilah fiscal cliff yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh para investor di dunia investasi. Sebenarnya apa itu fiscal cliff dan bagaimana sebenarnya dampaknya terhadap ekonomi Amerika Serikat sehingga menimbulkan kehebohan di antara para pelaku pasar? Kami akan mengulasnya. Kita langsung melihat sebenarnya apakah yang disebut dengan fiscal cliff atau jurang fiskal tersebut. Fiscal cliff itu adalah kombinasi dari berakhirnya era pajak rendah sekaligus juga pemotongan anggaran yang secara otomatis akan dilakukan pada tanggal 2 Januari. Akan tetapi tentunya kita patut bersyukur sebab sebelum terjadinya proses pemotongan anggaran dan juga kenaikan pajak tersebut, Kongres dan Senat Amerika Serikat berhasil menyepakati sebuah konsep anggaran yang bisa mencegah terjadinya kondisi jurang fiskal tersebut. Sebenarnya kita juga melihat apa dampak dari jurang fiskal tersebut atau dampak dari pemotongan anggaran dan peningkatan pajak tersebut ke dalam ekonomi Amerika Serikat. Di sini ada dampak yang bersifat positif, yaitu di mana kenaikan pajak dan pemotongan anggaran tersebut akan menurunkan defisit anggaran Amerika Serikat sebesar 607 miliar dolar. Akan tetapi dampak negatifnya juga tidak main-main karena dengan adanya jurang fiskal tersebut maka akan mengakibatkan kelumpuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran di Amerika Serikat sekaligus menyeret ekonomi Amerika Serikat ke dalam resesi. Berikut adalah skenario terburuk apabila fiscal cliff benar-benar terjadi. Di sini pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terpangkas sebesar 3,5 hingga 4% pada tahun 2013 sehingga mengirimkan ekonomi Amerika Serikat ke dalam resesi atau pertumbuhan negatif. Sementara itu tingkat pengangguran diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi sekitar 8 hingga 9% apabila jurang fiskal ini benar-benar terjadi. Jika kerugian tersebut kita masukkan ke dalam nilai dolar, maka berikut adalah kerugian yang akan terjadi. 280 miliar dolar akan terjadi kerugian akibat dari berakhirnya pemotongan pajak di era Presiden George W. Bush. Sementara itu 125 miliar dolar kerugian akibat dari pemotongan payroll tax holiday Presiden Obama, 40 miliar dolar kerugian dari berakhirnya benefit pengangguran, dan 98 miliar dolar kerugian akibat pemotongan anggaran akibat Undang-Undang Kontrol Anggaran. Dari jurang fiskal tersebut kita bisa membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah pemotongan anggaran dan yang kedua kenaikan pajak. Dari pemotongan anggaran tersebut dampaknya adalah pemotongan pada sektor-sektor program-program penting pemerintah Amerika Serikat. Yang pertama 800 miliar dolar dipotong dari program federal dan domestik pada tahun 2013, di mana 600 miliar dolar dipotong pada 9 bulan pertama tahun 2013. Lalu 55 miliar juga dipotong dari pengeluaran pertahanan atau 9% dari anggaran di tahun 2012. Dan 55 miliar lagi dipotong dari program domestik, termasuk 2 miliar dari program Medicare atau yang biasa kita kenal juga dengan nama Obamacare dan tunjangan pengangguran. Sebenarnya dari antara pemotongan anggaran dan kenaikan pajak ini yang lebih berbahaya adalah dampak dari kenaikan pajak yang akan terjadi. Rekan saya Gani akan menjelaskan bagaimana peningkatan pajak ini berpengaruh terhadap ekonomi Amerika Serikat. Terima kasih Ika. Faktor yang sangat krusial dari ancaman fiscal cliff ini sendiri adalah kombinasi dari selesainya masa berlaku untuk kebijakan boost tax cut pada pendapatan dan investasi per kapita serta kebijakan untuk payroll tax holiday. Kombinasi dari hilangnya kedua kebijakan pemotongan pajak ini disebut-sebut sebagai tax Mageddon yang mengancam perekonomian Amerika Serikat. Ketika boost tax cut telah usai masa berlakunya, maka terdapat beberapa kelas masyarakat yang berdasarkan pendapatan per kapitanya akan membayar tambahan pajak. Dapat dilihat dari tabel berikut di mana
masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita 20.000 dolar Amerika Serikat per tahun harus membayar 53 dolar Amerika. Kemudian antara pendapatan 20.000 hingga 39.000 harus membayar 558 dolar per tahunnya. Sedangkan antara 40.000 hingga 65.000 dolar Amerika Serikat harus membayar 888 dolar Amerika Serikat per tahun. Sedangkan 65.000 hingga 108.000 per tahun US dollar harus membayar 1.453 dolar per tahunnya. Kemudian lebih dari 145.000 harus membayar sebesar 7.119 dolar per tahunnya. Sedangkan jika payroll tax holiday sudah tidak berlaku, maka masing-masing kelas tersebut wajib membayar tambahan pajak, di mana pendapatan kurang dari 20.000 harus membayar sebesar 120 dolar per tahunnya. Kemudian antara 20.000 hingga 39.000 membayar tambahan 364 dolar per tahunnya. Kemudian untuk pendapatan antara 40.000 hingga 65.000 dolar Amerika per tahunnya harus membayar 672 dolar per tahun. Kemudian pendapatan antara 65.000 hingga 109.000 per kapita harus membayar 1.135 dolar per tahunnya. Dan pendapatan bagi yang lebih dari 145.000 per tahunnya harus membayar tambahan pajak sebesar 1.950 dolar per tahun. Nampaknya tidak hanya itu, industri keuangan juga akan memiliki dampak yang cukup buruk, di mana pajak untuk pendapatan dari hasil investasi berpotensi untuk meningkat hingga 40%, sedangkan pajak perumahan dapat naik hingga 60% bagi hunian yang memiliki nilai antara 10 juta hingga 17 juta dolar. Kemudian lebih parahnya lagi, akan adanya penghapusan bagi subsidi pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian untuk subsidi anak-anak akan dipangkas hingga setengahnya jika Kongres tidak melakukan perpanjangan bagi kebijakan tersebut. Nampaknya dampak yang terjadi jika kemarin Senat serta Kongres tidak mencapai kesepakatan anggaran, maka perekonomian Amerika Serikat akan jatuh ke dalam jurang resesi. Saat ini solusi jangka pendek nampaknya masih akan menopang perekonomian Amerika Serikat dari ancaman resesi. Efek buruk yang sangat besar akan terjadi jika kemarin Senat dan Kongres Amerika Serikat tidak menyepakati anggaran yang telah ditetapkan. Ya, betul sekali. Kita juga akan berbincang-bincang dengan salah satu expert kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Bambang Sumantri Brojonegoro, mengenai kelanjutan dari persoalan jurang fiskal di Amerika Serikat ini. Prof, bagaimana sebenarnya kelanjutan dari permasalahan jurang fiskal ini setelah pada akhirnya Kongres dan Senat Amerika Serikat menyetujui sebuah konsep anggaran? Ya, pertama kita harus lihat dulu nature dari apa yang disepakati sebelum akhir tahun kemarin ya. Artinya meskipun jurang fiskal itu bisa dihindari, artinya jurang fiskal dalam pengertian maksimal bisa dihindari, tetapi yang saya coba mengerti kesepakatannya masih bersifat temporer, ya, dan masih subject to debat mungkin dalam 1-2 bulan ke depan. Memang sudah ada misalkan kesepakatan mengenai kenaikan pajak untuk level orang yang paling kaya misalkan. Nah, tapi kalau itu sementara itu bisa dipertahankan, itu bagus, karena inti di satu sisi itu bisa memperbaiki defisit, tetapi tidak menimbulkan kontraksi buat perekonomian Amerika. Nah, yang kita takutkan dari fiscal cliff adalah kalau itu semua ternyata terjadi dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka ekonomi Amerika tahun 2013 bisa tumbuh negatif alias kontraksi. Dan ini sangat berbahaya buat perekonomian global, tentunya termasuk Indonesia gitu. Lalu kira-kira bagaimana dampaknya ke dalam ekonomi Indonesia sendiri? Apakah ada sebuah dampak yang sangat luar biasa mungkin? Amerika itu mempunyai pengaruh ke ekonomi Indonesia melalui dua transmisi ya. Pertama, yang langsung itu adalah Amerika itu salah satu partner dagang penting dari Indonesia.
di luar Asia, artinya di luar China, kemudian Jepang, Korea, negara-negara ASEAN, Amerika itu adalah satu negara yang paling penting. Nah, artinya kalau perekonomian Amerika itu tumbuh lebih tinggi, katakan bisa mencapai 2% tahun 2013 atau lebih, maka itu akan membantu kinerja dari ekspor Indonesia. Ya, kemudian juga Amerika juga salah satu negara yang banyak melakukan foreign direct investment di Indonesia. Sehingga kalau ekonomi Amerika membaik pun diharapkan arus FDI dari Amerika tetap masuk dalam jumlah yang cukup lumayan. Nah, itu mekanisme yang sifatnya langsung. Yang tidak langsung, karena Amerika itu adalah perekonomian terbesar di dunia dan paling berpengaruh, maka apapun dari Amerika itu akan mempengaruhi sentimen global. Nah, tentunya kalau fiscal cliff ini bisa dihindari dan kemudian dicapai kesepakatan yang konstruktif dan ekonomi Amerika bisa tumbuh yang saya katakan tadi 2% atau lebih, maka akan muncul sentimen global positif yang paling tidak bisa menetralisir ketidakpastian atau kemungkinan sentimen negatif yang muncul dari Eropa. Nah, jadi saya melihatnya dari dua aspek itu. Jadi kalau fiscal cliff ini bisa diatasi, ekonomi Amerika bisa tumbuh ya 2% atau lebih, maka ekonomi Indonesia akan sangat terbantu dengan dua mekanisme itu. Baik, demikian adalah Fibis Fokus dalam pembahasan kita kali ini mengenai jurang fiskal di Amerika Serikat. Semoga bermanfaat, selalu semangat investasi dan salam Fibis.